Novi, saking bahagianya kamu sampai lupa apa yang harus disampaikan. Loh, kok ada sepatu wanita? Sandal Mas Fajar? Kok perasaan aku nggak enak ya? Cepetan mas, aduh, mas, ceplesnya pelan-pelan aja mas. Iya. Aduh, nanti muncrat itu, anunya, apa, itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa aku nggak salah dengar? Denovi bener mau taruh sama Mas. Iya Mas Fajar, Denovi emang beneran mau. Tahu nggak Denovi? Waktu masih kecil dulu, waktu masih kita sering bermain, Mas itu suka banget lihat Denovi nangis. Karena dengan Denovi nangis, Mas itu bisa mendekatkan diri sama Denovi dan malah ya menenangkan Denovi. Dari sejak kecil, Denovi malah selalu ditenangkan sama Mas. Mas juga nggak kepikiran kalau kita akan menikah seperti ini. Iya, Denovi ingat. Dan Denovi juga ingat ketika Mas Fajar suka ngejailin Denovi kalau misalkan Denovi itu takut sama ulat. Sampai sekarang masih takut sama ulat? Udah nggak begitu, karena dulu pernah ada orang yang selalu menyemangati supaya aku nggak takut. Siapa orangnya? Ada di depan Denovi. Oh, Mas sendiri? Ayo Mas Fajar, kira-kira kita menikah tahun ini kah? Mas usahakan semoga tahun ini kita bisa menyegerakan segera menikah. Karena mau bagaimanapun, hati kita berdua sudah sama-sama saling nyaman dan kita berdua sudah sama-sama saling tahu karakter masing-masing. Agar kedepannya tidak menjadi fitnah antara kita berdua. Takutnya Mas juga dikira mempermainkan Denovi karena terlalu lama ta'aruf, tapi tidak berujung di pernikahan. Iya, soalnya Bapak juga sempat tanya sama Denovi. Takutnya Mas Fajar itu masih belum keburu. Salam sama Bapak Denovi. Mas sangat terburu-buru ingin menikahi Denovi. Cuman alangkah baiknya Mas masih memikirkan masa depan kita. Bagaimana cara makan kita, bagaimana cara kita bertahan hidup, bagaimana kita menyelesaikan masalah, bagaimana nantinya keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana nantinya ketika ijab kabul Mas bisa memberikan mas kawin yang tidak merendahkan Dek Novi dan tidak memberatkan Mas. Insya Allah, kalau semua melibatkan dengan Allah, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin.
Semoga memang semuanya benar-benar terjadi ya. Apa yang Denovi dan saya impikan, semoga memang berjalan dengan lancar dan baik. Kalau memang jodoh, semuanya tidak akan kemana. Karena Mas selalu mendengarkan perkataan ini. Jodoh, maut, takdir tidak akan pernah tertukar. Kalau memang kita memang berjodoh, pasti segera kita akan menikah dan menjalani rumah tangga bersama. Denovi ada yang mau ditanyakan sama Mas? Sebenarnya nggak ada. Ya udah, kalau begitu Mas lanjutkan pulang dulu, Denovi lanjutkan pulang dulu. Iya. Salam sama orang tuanya Denovi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bertahun-tahun aku nggak pernah ketemu Mas Fajar karena dia menuntut ilmu. Tapi kalau sekarang Mas Fajar kembali lagi ke desa, semuanya juga berubah. Mas Fajar juga tambah ganteng, tambah baik, ngajinya juga tambah bagus. Aduh, astagfirullahaladzim, Novi, belum nikah loh, nggak boleh kepikiran sampai kemana-mana. Harus balik. Ya Allah, betapa senangnya hati ini ketika melihat wajah Dek Novi. Gak sabar, aku ingin segera menikah dengannya. Mungkin memang sudah waktunya aku menikah. Di umur yang 26 tahun ini, aku sudah saatnya untuk mempunyai seorang istri dan seorang anak. Apalagi kalau semisal aku selalu pimpin doa di setiap warga-warga. Aku selalu dijodohkan sama warga-warga di sini karena aku masih belum mempunyai istri. Indah betul kalau semisal aku jalan-jalan, sholat berjamaah di jalan sama Denovi. Masya Allah, akhir-akhir ini aku seneng banget karena bentar lagi aku udah mau nikah sama Mas Fajar. Orang tua aku dan orang tua Fajar udah sangat setuju, dan aku akan hidup bahagia sama Mas Fajar. Akhirnya setelah sekian lama aku menantikan Mas Fajar dan kita ta'aruf, dan alhamdulillah bentar lagi aku mau nikah. Mas Fajar adalah lelaki impian aku dari dulu. Waktu aku masih kecil, aku juga dulu sering main sama Mas Fajar, dan ternyata akhirnya semuanya terkabul doa-doa aku. Semoga nanti pernikahan aku sama Mas Fajar berjalan dengan lancar. Oh ya, nanti kan juga Mas Fajar kan diundang sama orang tua aku. Aku juga harus cepat bilang sama Mas Fajar. Takutnya Mas Fajar itu nanti ada acara. Biasanya kan Mas Fajar juga sibuk tuh, selalu dipanggil sama warga-warga di sini untuk doa bersama. Sebelum aku juga ngomong sama Mas Fajar, aku juga mau tanya sama Mas Fajar, apa yang harus nanti dipersiapkan saat menikah? Jadi nggak sabar deh ketemu Mas Fajar. Aduh, susah banget sih bukanya nanti. Dikejar-kejar. Aduh, nggak bisa nih, harus buka semua. Oke, tunggu. Kemana konsumennya? Anjing. Lari kemana nih lagi? Aduh, sini aja deh.
Oh, kamu lari ke sana. Aku tahu jalan pintasnya. Cepet banget tuh jalannya. Oh, panas. Mau lari kemana kamu? Aku udah nggak mau lagi. Kamu bilang kamu gak mau lagi. Gimana aku ngomongnya sama Mami? Ya alasan apa kayak gitu? Aku udah gak mau dikejar-kejar, aku capek. Aku udah gak mau kayak gitu lagi, aku mau tobat. Dengerin ya. Kalau kamu gak mau, uang udah masuk. Dengerin ya. Aku ini ditugaskan biar kamu bisa dapat lagi. Kamu kan dapat ceperan. Apanya kamu bilang bosan? Punya kepuasan. Tapi aku udah gak mau, aku mau tobat. Aku udah gak mau ngelakuin hal-hal yang seperti itu lagi. Jangan gitu dong, Mas. Paling gak tega ngurus wanita seperti ini. Ya terus gimana dong? Harus bilang apa sama Mami? Kamu punya hutang nggak sama Mami? Ya aku punya sih, tapi nggak banyak. Terus siapa yang mau bayar? Kalau kamu nggak kerja? Ya nanti aku pasti bayar, aku bakal cari kerja yang halal. Tapi kalau udah yang kayak gini aku udah nggak mau, aku mau tobat, aku udah selesai. Udah 10 orang yang ngomong kayak gitu. Jadi aku nggak gampang percaya. Jadi gimana? Apa aja kamu. Udah ayo ke Mami. Enggak mau. Aku nggak mau, Mas. Mending kamu jelasin aja deh sama Mami. Aku kabur, aku bakalan pergi jauh. Aku nggak akan nampain muka aku di depan Mami. Ingat ya, kalau kamu nampakkan wajah kamu di depan Mami, nih, si supir taruhannya. Iya. Ya udah kamu pergi sana. Nemuin Mami tuh. Daripada Mami nanti tambah kejar aku. Panas. Kena rokoknya lagi. Aduh, panas. Lagian juga buang rokok sembarangan. Udah. Nih aku kabur, aku harus cari tempat perlindungan. Apa aku keluar negeri? Tapi aku gak punya uang untuk keluar negeri. Nanti Mami masih ngejar aku lagi. Pergi aja deh. Denovi juga bibit bobotnya juga bagus, berasal dari keluarga yang sangat bagus, bukan orang-orang yang memang tidak bagus. Apalagi yang harus aku tunggu? Denovi juga terpelajar, dia juga lulusan pesantren. Ya Allah, indahnya ya. Memang sengaja manusia itu memang diciptakan untuk berpasang-pasangan agar saling mencintai dan menyayangi, agar saling menyempurnakan. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna, melainkan saling menyempurnakan di antara pasangan satu sama lain. Harus pergi kemana nih? Mas? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ini bukan hantu tahu. Ngapain harus ditutup-tutup gitu? Ih. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Aku mau nanya nih, ini jalan tembus kemana ya? Aku bingung nih mau kemana. Soalnya aku dikejar-kejar orang, Mas. Ini jalan menuju ke arah Jalan Buntu. Nggak usah ditutup, udah sopan banget jadi orang. Emang ada apanya sih? Coba lihat. Ini ada apa? Coba. Apa? Kenapa? Emang ada yang salah sama aku? Melek. Buka matanya. Kenapa? Di situ jalan, Mbak tanya jalan barusan ya? Iya. Jalan di situ, jalannya buntu. Kalau boleh tahu, Mbak ini tujuannya kemana? Kenapa berpenampilan seperti ini? Iya, tadi aku tuh dikejar-kejar kan sama orang. Terus aku lari aja. Terus aku nggak tahu aku harus kemana. Dan aku nggak punya tempat tinggal. Astagfirullahaladzim. Berarti Mbak sekarang ini anggapannya merantau? Ya nggak merantau sih. Oh gitu deh. Aku butuh tempat tinggal nih, Mas. Kamu bisa bantu aku nggak? Pantas. Saya memang nggak pernah kelihatan Mbak di kampung ini. Saya ada tempat tinggal. Saya ada tempat yang memang tidak dihuni.
kalau memang diperlukan Mbak bisa tinggal di sana. Cuman nanti kalau semisal warga-warga bertanya, Mbak itu bilang kalau Mbak ngontrak di situ, karena saya nggak mau semuanya jadi fitnah. Takutnya saya difitnah menaruh seorang perempuan di rumah yang saya punya. Tempatnya aman nggak? Soalnya aku lagi bersembunyi nih. Aku takut ketahuan. Insya Allah aman. Oh iya, kalau boleh tahu, Mbak ini berasal dari mana? Sebenarnya aku ini wanita menghibur, Mas. Dan aku ini kabur dari Mami. Dan aku tuh pengen bertobat. Aku pengen cari kerja yang halal. Astagfirullahaladzim. Syukur deh kalau Mbak memang benar-benar sudah menyesali perbuatan Mbak. Ya, kalau memang tujuan Mbak memang niat mau bertaubat, saya ikhlas membantu Mbak mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Ya, hitung-hitung saya juga menyuruh Mbak untuk merawat rumah saya. Kebetulan saya punya rumah di sini ada 5. Salah satunya memang tidak pernah ditempati. Kalau memang berkenan, saya persilahkan Mbak tinggal di situ. Cuman dengan catatan bilang sama warga Mbak harus mengontrak ke saya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting aku punya tempat tinggal. Ngomong-ngomong, kenapa sih ngomongnya nunduk gitu? Memang ada yang salah ya sama saya ya? Nggak ada yang salah sebetulnya Mbak. Saya cuma takut dosa. Dilihat ya gimana, nggak dilihat ya gimana. Cuman kan hukum sudah memang berbicara. Kalau masih belum menikah, belum muhrim itu tidak boleh bertatap-tatapan, karena yang namanya zina itu bukan cuma berpegangan Mbak, dari mata juga bisa. Ya udah kalau begitu Mbak ikutin saya aja, nanti saya tunjukkan arah rumahnya di mana. Silahkan Mas. Ya, mari saya tunjukin jalannya Pak. Jauh kah dari sini? Dekat. Ya ampun, kenapa ya? Semakin mendekati pernikahan, aku semakin seneng dan aku tuh nggak sabar. Ya ampun, aku ada yang lupa. Aku belum bilang kalau nanti malam diundang sama orang tua aku untuk acara memimpin doa dan sekaligus untuk membahas pernikahan kita. Ya ampun Novi, kamu tuh mikirin apaan sih? Jangan-jangan saking senengnya kamu sampai lupa ya menyampaikan apa yang harus dibilang untuk Mas Fajar. Ada aja. Ya ampun. Balik lagi kan? Assalamualaikum. Mbak Oyi, ini rumah saya. Jadi setiap pagi rumah ini selalu dibersihkan sama pembantu saya. Ini kuncinya. Tolong dirawat seperti Mbak merawat rumah sendiri. Oh ya, nama Mbak sendiri siapa? Perkenalkan Mas. Iya, Oh iya, nama saya Oyi. Fajar. Iya. Ini aku bayar atau gimana? Kalau memang kamu ada rezeki dari yang halal, bukan dari tempat yang kata kamu kemarin, lebih baik kamu uangnya kasihkan terhadap musola setempat. Jadi saya ikhlas membantu kamu. Tapi setidaknya saya harap rumah ini kamu rawat dan kamu jaga. Iya, udah. Makasih ya Mas. Asli kamu di mana? Asli aku jauh Mas dari sini. Dan keluarga juga udah nggak ada. Jadi aku hanya sebatang kara aja. Sebatang kara ya. Ya, karena justru kamu sekarang sebatang kara, kamu harus selalu mendoakan orang tua kamu. Orang tua kamu cuma butuh doa kamu, tidak butuh harta kamu, tidak butuh apa-apa dari kamu. Nanti saya boleh ya belajar dari Mas Fajar. Bisa. Nanti juga ada calon istri saya yang bisa membimbing Mbak Oyi. Oh, Mas Fajar udah ada calon? Hampir mau nikah. Ya udah, kalau begitu silahkan dicek dulu rumahnya di dalam. Saya permisi masuk ya Mas. Silahkan. Kalau begitu saya juga mohon pamit ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas Fajar. Ada apa? Mas Astagfirullahaladzim. ini. Cepetan Astagfirullahaladzim. dong tolongin. Oh iya. Itu. Novi, saking bahagianya kamu sampai lupa apa yang harus disampaikan. Loh, kok ada sepatu wanita? Sandal Mas Fajar? Perasaan tadi kan nggak ada sepatu ini. Aduh, kok perasaan aku nggak enak ya. Mas, ceplesnya pelan-pelan aja, Mas. Iya. Aduh, nanti muncrat itu anunya apa? Itu kenapa? Astagfirullahaladzim. Apa aku nggak salah dengar? Ternyata Mas Fajar di belakang aku. Aku kecewa sama Mas Fajar. Aku pikir Mas Fajar adalah laki yang tulus, orang yang baik. Tapi ternyata dia menyimpan semua ini. Novi kangen sama ibu. Ternyata Mas Fajar itu jahat, Bu. Mas Fajar berani bermain di belakang Novi, Bu. Tapi nggak tahu harus mau berbuat apa. Sedangkan Novi bentar lagi udah mau nikah sama Mas Fajar. Bapak juga udah menyetujui kalau misalkan Novi itu mau nikah sama Mas Fajar. Tapi ternyata Mas Fajar malah berselingkuh dengan wanita lain. Dan Mas Fajar udah berani memasukkan wanita lain di rumahnya. Bu, tapi nggak tahu harus mau berbuat apa. Tapi udah terlanjur sakit hati. Tapi udah terlanjur kecewa. Emang semua lelaki itu ternyata sama ya, Bu. Gak ada yang baik. Semuanya jahat. Coba aja kalau misalkan ibu masih ada. Aku yakin ibu yang bisa nguatin Novi. Kalau sudah kayak gini, Novi harus berbuat apa, Bu? Novi juga nggak tahu harus ngapain. Novi juga nggak tahu keputusan ini tuh salah atau benar. Novi juga nggak tahu. Novi belum bilang sama Mas Fajar. Maaf ya, Bu. Novi datang ke sini bukannya doain ibu, tapi malah bikin ibu kepikiran. Ya udah, Bu. Novi mau balik dulu ya ke rumah. Novi mau nenangin pikiran Novi dulu. Assalamualaikum, Bu.
Masya Allah, Denovi. Mas barusan cariin Denovi, katanya warga Denovi pergi ke kuburan mamanya Denovi. Mas Fajar, Iya Denovi. mulai sekarang jangan pernah ngomong sama Denovi lagi. Jangan pernah ketemu sama Denovi lagi. Bukannya kita mau menikah, kalau gak ngomong gak ketemu gimana Denovi? Denovi sudah terlanjur kecewa sama Mas Fajar. Denovi juga nggak mau ngeliat Mas Fajar lagi. Jangan pernah muncul di hadapan Denovi. Mas punya salah atau Mas kurang cepat nikahnya dengan Denovi? Aduh, astagfirullahaladzim. Bilang sama orang tua Mas Fajar gak usah datang-datang ke rumah Denovi juga. Pokoknya kita nggak ada hubungan apa-apa. Denovi mau pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Denovi. Ya Allah, ujian apa lagi nih ya Allah. Memang benar kata orang, ketika orang mau menjalani pernikahan, pasti ujiannya sangat gencar. Aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Denovi. Aku juga tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Denovi. Jangan ngomong, jangan ketemu. Dan dia juga membatalkan pernikahan ini. Ya Allah, semoga semuanya diberikan jalan yang terang benderang. Semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Astagfirullahaladzim. Sudah waktunya sholat duhur. Ini yang aku tunggu-tunggu. Ini kan ruangnya. Pasti ada di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa Mas kesini? Aku sudah lama melihat kamu, memantau kamu dari kejauhan bertahun-tahun ya. Ternyata aku pikir-pikir kamu nggak betah ya di sini. Ya nggak betah, penuh dengan aturan. Aku pakai baju gini aja dimarahin. Ya, aku tahu itu. Apa nggak lebih baik kita ngobrol di dalam? Iya di dalam aja deh, yuk. Oh ya udah, ayo. Aku permisi ya. Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, kenapa perasaan aku sekarang tiba-tiba gak enak ya? Kayak ada sesuatu hal yang memang sangat mengganjal di dalam pikiran dan hati aku. Tapi apa ya? Rasanya pikiran sama hati aku menyuruh aku untuk segera cepat-cepat pulang. Oi, ini ada yang aku pengen tanyakan sama kamu. Apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan ini rumah siapa ini? Yang gini Mas, ceritanya waktu itu, waktu aku lari dari kamu, aku kabur, aku ketemu sama laki-laki. Dia itu seperti ustadz gitu ya Mas. Terus aku kan bingung mau lari kemana. Aku juga nggak punya tujuan, aku harus tinggal di mana. Terus
aku ceritalah sama dia kalau aku udah nggak mau kerja kayak begituan. Iya. Akhirnya dia nolong aku, terus dia kasih aku rumah ini ya. Aku nggak bayar sih, awalnya emang nggak bayar. Terus kamu pakai bayar apa? Kayak apa? Nggak bayar, aku emang dari awal udah nggak bayar. Aku cuman disuruh, awalnya suruh nyumbang untuk musola gitu. Terus semakin lama, ya kita kan sering ketemu tuh. Dia nggak jadi nikah sama calonnya. Terus? Karena nggak tahu ya, calonnya tiba-tiba nolak dia gitu. Ya akhirnya ya udah deh. Aku karena Fajar waktu itu mau ngelamar aku dan aku juga nggak punya tempat tinggal, ya udah aku terima aja biar aku tetap tinggal di sini. Lagian juga aku nggak punya siapa-siapa mas di sini. Kok tiba-tiba ada motor kayak gini ya? Motornya siapa? Perasaan istri aku nggak punya motor seperti ini. Astagfirullah. Terus kamu nikah? Iya nikah sama dia. Awalnya aku emang mencintai dia mas. Aku suka banget sama dia. Ya terus akhirnya dia mau ngelamar aku deh. Ya udah akhirnya aku menikah lah sama dia. Tapi aku nggak betah hidup sama dia. Innalillah. Istri aku. Penuh dengan tekanan, aturan yang harus pakai kerudung lah, pakai jubah. Mana aku suruh ikut pengajian seminggu bisa 2-3 kali. Aku nggak bisa kayak gitu mas. Aku nggak terbiasa di sini. Cuman ya karena aku udah nggak punya tempat tinggal lagi, aku mau tinggal di mana? Ya aku manut-manut aja. Gini aja, aku kalau udah perhatiin kamu tuh, dari dulu aku sudah perhatiin kamu. Orang seperti kamu memang nggak bisa diatur. Apalagi kamu tahu sendiri, peraturan di Mami lebih ketat kan. Kamu tahu utang kamu, aku yang bayarin. Kamu punya hutang budi sama aku. Iya sih. Terus Mami udah nggak cariin aku dong? Ya enggak lah, kan udah lupa sama kamu. Cuman aku aja yang nggak pernah lupa sama kamu. Iya aku mau ikut kamu sih mas. Lebih baik aku ikut kamu. Tapi aku nggak mau dijual lagi ke Mami. Aku udah berhenti dari Mami. Aku udah punya usaha sendiri. Ya bagus deh kalau gitu. Ya sama sih, kayak Mami juga. Emang kau Pekerjaannya. punya banyak karyawannya? Ada 4, masih muda-muda. Asal kamu nggak jual aku aja dan kamu nggak selingkuhin aku ya. Ya kan kamu mau dibuat serius jadi istri, masa mau dijual juga? Iya Gimana? siapa tahu kamu hilaf. Ya kalau hilang nggak apa-apa kan, sekali-sekali kan udah terbiasa. dari Iya dulu. enak aja aku penjarain nggak mau sampai jual aku. Ya udah, terus Assalamualaikum. itu siapa? Assalamualaikum. Itu Mas Fajar udah datang. Aku Assalamualaikum. bukain pintu dulu ya. Waalaikumsalam gitu. Oh iya. Iya waalaikumsalam. Sama siapa kamu di dalam, Dek? Mas Fajar. Ini temen aku. Mas sudah tahu, silahkan suruh keluar. Ternyata selama ini Mas menikahi orang yang tidak benar-benar mencintai Mas. Kamu tidak ingat? Mas sudah mendidik kamu dalam hal agama. Mas menyuruh kamu untuk mengikuti pengajian. Tapi kamu malah bilang terhadap laki-laki ini bahwa kamu tidak mencintai Mas dan kamu bosan hidup di sini. Tidak ingat, waktu kamu pertama aku tolong, waktu kamu aku pertama suruh tinggalin tempat ini. Ada. Itu mas ambil itu diceples itu jeples bokongnya jeples pakai itu Bokongnya, ya bokongnya soalnya besar itu mas. Aduh, ceples mas diceples pakai itu cepetan ambil cepetan mas aduh loncat mas loncat aku takut mas itu kok nggak ketangkep sih coba Gimana? itu masih belum diceples. Aduh, nggak kena mas. Oh, Mas, ceplesnya pelan-pelan aja mas. Iya. Aduh, nanti muncrat itu anunya apa? Itu kenapa gua? Aduh, mau mati kasihan mas. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini aku salah paham. Jadi selama ini aku mengira Mas Fajar berselingkuh. Tapi ternyata bukan.
Ya ampun, astagfirullahaladzim. Pasti juga Mas Fajar juga bingung. Kenapa sikap aku juga berubah? Tapi ternyata ini bukan salah Mas Fajar. Mas Fajar itu hanya membantu wanita itu. Astagfirullahaladzim Novi. Kenapa kamu hanya menilai dengan mata kepala kamu sendiri tanpa kamu bertanya? Aduh, kalau gini kan aku sangat merasa bersalah sama Mas Fajar. Aku harus bagaimana ya? Aku harus minta maaf sama Mas Fajar. Karena ini memang bukan salah Mas Fajar. Dulu aku memang mencintai Mas Fajar, tapi setelah aku melalui berbagai tekanan dan aturan, aku sudah tidak bisa mencintai Mas Fajar lagi. Jadi aku minta maaf ya Mas. Aku nggak bisa hidup sama Mas Fajar lagi dengan kehidupannya seperti ini. Ya sudah, Mas juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk benar-benar taat, untuk benar-benar solehah. Mas juga tidak mau memaksakan hati kamu terhadap Mas. Jikalau memang laki-laki ini atau memang kehidupan kamu yang sebelumnya lebih membuat kamu nyaman, tidak apa-apa. Mas ikhlas. Mas mau menceraikan kamu. Makasih ya Mas. Mas Fajar udah sabar dan ikhlas membimbing saya. Nggak usah kayak drama-drama di YouTube. Udah. Iya Udah, yang penting kita kapan mau berangkat? Iya, sekarang aku harus kemas-kemas barang-barang dulu. Ya Sabar dong Mas. Lagian ngeladenin orang seperti ini. Iya udah Mas Fajar, aku permisi ini ya, beres-beres barang-barang aku dulu. Silahkan, kalau begitu Mas tinggal dulu. Mas mau ke masjid. Kuncinya langsung taruh di atas lampu aja. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, aku beres sebentar. Aku belum mandi. Gimana kalau mandi dulu yuk? Ih, jangan, nanti ada tetangga tak malah Kan jadi. kita mau nikah saya. Iya, tapi nggak di sini. Mandi. Mana kubu-kubunya barusan? Loh, ada deh. Habis deh. Oh. Hai anaknya tuh. Iya, di mana ya? Paling cari anaknya ya. Di mana cari anaknya? Mana? Oh, di sana. Coba aku panggil kupu-kupunya. Kupu-kupu. Itu. Terbang. Wow, tinggi sekali. Tinggi. Kan mau duduk di sini? Mau? Kan duduk di sini. Queen tinggi ya? Coba hitung berapa pohon duren. Satu. Terus? Dua. Terus? Tiga. Ayo hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Yeay. Ada 10 pohon Queen suka sama durian. Oh iya, ini dulu. Mama lupa. Lagi main apa nih? Ada ayam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi main apa Queen sama Mama? Berhitung ayah. Sayang, Iya. aku minta maaf ya. Karena dulu aku nggak paham dan nggak peka apa yang aku lakukan sampai membuat kamu kecewa. Bukan gitu. Seharusnya aku yang minta maaf sama ayah karena dulu Denovi sempat salah paham. Tapi ternyata itu semua hanya
Ya, udahlah, nggak usah dibahas. Sebagai permintaan maaf dari papa, dari ayah, ayah punya sesuatu sama Queen. Ayah punya apa? Ayah punya apa? Coba lihat. Ayo. Apa ya di belakang? Bukan di belakang tangannya ayah. Merem dulu dong. Merem. 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 Ya, merem semuanya. 1, 2, 3. Wow. Mantap. Alhamdulillah ya. Kebun-kebun durian kita sekarang sudah ya panen. Oh, ini yang jatuh kemarin. Hah? Sekarang udah mateng. Ini lokal, tapi rasa impor. Luar biasa sekali rasa duriannya. Coba, Oh, tangan bagusnya mana? Queen. Coba Queen digigit. Oh, gigit dulu. Bentar Dulang dulu aja. dong. Dulu yang manis. Mama. Papa. Wow. Enak sekali. Alhamdulillah ya. Dari semua ujian kita, dari semua perjalanan kita selama 5 tahun ini, Berdiri. kita mendapatkan berkah yang sangat luar biasa, ujian yang sangat panjang. Hanya karena aku menolong seseorang perempuan yang tidak tahu kemana arahnya, hubungan kita sampai berakhir. Sampai pada akhirnya kita dipertemukan lagi dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ini dulu, Ma. Terus juga alhamdulillah, Satu. karena di negara kita, daerah kita, tanah-tanahnya sangat subur sekali dan bisa menghasilkan durian-durian lokal yang sangat berkualitas. Ayo dimakan. Ya. Kun Queen, mau. ayo dimakan. Kun mau. Papa udah metik loh. Kun mau. Ait. Ait. Lagi. Mama. Enggak. Oh, nggak mau nolak. Lagi. Enggak mau. Alhamdulillah. Lagi? Iya ya. Ntar ya. Nih, sekarang makan sama ayah, yuk. 1, 2.